Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 115. Wina mentertawakan dirinya sendiri, lalu menoleh ke Rian yang sedang mengemudi. Di mana pesta perayaannya akan diadakan? Hotel Arya. Hotel Arya merupakan hotel termewah di kota Aster. Grup Gerard mengadakan pesta perayaan untuk merayakan telah memenangkan proyek di kota Sinoa. Meski proyek itu tidak seberapa, tetapi bagi grup Gerard, proyek tersebut merupakan dasar untuk perkembangan perusahaan mereka di kota Aster. Wina mengira Rian akan membawanya langsung ke sana, tetapi malah pergi ke Blue Bay Mall. Toko gaun berkelas yang masih sama, tetapi kali ini Rian membelikan 10 set gaun eksklusif untuk Wina, termasuk tas dan perhiasan. Saat melihat kantong-kantong berlabel merek kelas atas ini dimasukkan staf ke bagasi mobil, Wina merasa sakit kepala dan memegang dahinya. Pak Rian, biaya ekspedisi sangat mahal. Rian bersandar di pintu mobil, memiringkan kepala sambil menatapnya dan berkata, kali ini, kamu nggak boleh mengembalikannya, atau aku akan membiarkanmu terus menjarnuku. Rian terdengar sangat tegas dan membuat Wina lerlegun. Ivan dulu juga seperti ini. Ketika dia membelikan sesuatu untuk Wina tidak diperbolehkan menolak atau mengembalikannya. Meskipun Ivan terlihat sangat lembut, sebenarnya dia adalah orang yang sangat cemburuan dan mendominasi. Dia akan melakukan apa yang sudah dia katakan. Sangat keras kepala, karena takut akan disuruh terus menjamunya, Wina pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun dengan barang-barang mewah itu, Wina akan meminta Sarah mengembalikannya setelah dirinya meninggal. Beberapa saat kemudian, Rian dan Wina tiba di hotel. Sebelum memasuki ruang perjamuan, Rian meminta Wina untuk meraih lengannya. Wina meliriknya sejenak, dengan sedikit enggan dia memeluk lengan Rian. Melihat tangan Wina di lengannya itu, Rian pun tersenyum. Saat mereka berdua masuk, orang-orang di dalam ruang perjamuan berdiri. Mereka melihat CEO mereka datang bersama pendamping wanita. Ada banyak orang mengucapkan selamat pada Rian. Senyuman Rian pun semakin jelas dan ekspresinya terlihat ramah. Ruang perjamuan ini sangat besar. Interiornya sangat mewah. Cahaya lampu kuning membuat ruangan terasa hangat. Ditambah dengan musik klasik barat yang menenangkan, memberikan nuansa kelas atas. Para pria dan wanita yang datang ke perjamuan ini mengenakan pakaian mewah sambil memegang gelas anggur dan saling berbicara. Dari eksekutif hingga karyawan, semua ria berpendidikan tinggi. Ketika melihat Wina, mereka tidak menghinanya, malahan menyapanya dengan sopan. Namun, Wina merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia bukan karyawan perusahaan ini, jadi terlalu aneh didatang kemari. Rian seperti bisa membaca pikirannya dan berbisik, kamu sudah mengerjakan proyek ini bersamaku, jadi kamu juga berjasa. Kamu datang sebagai pendamping wanitaku untuk merayakan kemenangan grup Gerard sangatlah wajar. Setelah mendengar perkataan itu, Wina menoleh sedikit dan langsung menjauhkan diri dari Rian. Tindakan Wina itu sedikit mengganggu perasaan Rian. Rian tidak menunjukkan perasaan tidak nyaman tersebut. Setelah membawa Wina duduk di meja utama, dia memanggil pelayan dan meminta secangkir susu sarang burung untuk Wina. Minumlah ini dulu untuk menghangatkan perutmu. Rian mengambil sendok, mengaduk-aduk agar sedikit dingin, lalu memberikan susu sarang walet kepada Wina. Tindakan Rian ini sama seperti dengan Sarah. Ini merupakan kebiasaan yang mereka miliki sejak kecil. Mereka tahu bahwa Wina takut kepanasan, jadi selalu mendinginkan dulu makanan baru diberikan ke Wina. Terutama Ivan, apapun situasinya, dia selalu membiarkan Wina makan kenyang terlebih dahulu. Saat itu, mereka sangat miskin. Wina menderita penyakit jantung dan membutuhkan banyak uang untuk membeli obat.
Ivan paling takut Wina tidak bisa minum obat, jadi dia bekerja paruh waktu sambil kuliah. Semua penghasilannya dia berikan kepada Wina. Wina selalu mentertawakannya karena begitu bodoh. Tetapi dia malah mengelus kepala Wina dengan lembut sambil berkata, "Wina, kamu sudah bersamaku, aku nggak mungkin membiarkanmu kelaparan." Ivan selalu memperlakukan Wina dengan sangat baik sehingga Wina menjadi manja, keras kepala dan akan marah padanya karena hal-hal kecil. Jika Wina tidak kehilangan kesabaran pada saat itu, Ivan tidak akan tertabrak mobil demi menyelamatkannya. Hubungan mereka berdua juga tidak akan menjadi seperti saat ini. Bab 116. Mengingat kembali masa lalu, mata Wina tiba-tiba berkaca-kaca. Wina takut Rian melihatnya seperti ini, jadi segera menundukkan kepalanya. Dia mengambil gelas susu sarang burung itu dari tangan Rian dan memakannya sesuap-sesuap kecil. Rian memandangi Wina yang sedang makan itu sambil tersenyum. Kali ini dia nggak menolak makanan pemberianku. Apa berarti dia sebenarnya nggak terlalu membenciku? Pandangan Rian terus tertuju pada Wina. Seakan dia sedang melihat wanita yang dicintainya. Semakin dia memperhatikan Wina, semakin dia terpesona kepada Wina. Setelah Wina menghabiskan makanannya, Rian dengan enggan mengalihkan pandangannya dan mengambil serbet dan menyeka sudut mulut Wina. Meskipun cahaya lampu di ruangan remang-remang, orang-orang yang hadir di sana bisa melihat sikap Rian yang penuh kasih sayang itu awalnya. Mereka mengira Wina hanyalah pendamping wanita Rian. Mereka tidak menyangka bahwa Wina adalah wanita yang dicintai oleh Rian. Beberapa eksekutif langsung diam-diam merekam momen tersebut dengan ponsel mereka. Saat Rian menyeka sudut mulutnya, Wina merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingin mendorong Rian menjauh, tetapi tidak jadi melakukannya. Karena ada begitu banyak orang melihat mereka, jadi dia tidak ingin mempermalukan Rian. Melihat Wina tidak menolaknya, Rian semakin merasa senang dan tersenyum penuh. Setelah menyeka sudut mulut Wina, Rian menunduk dan bertanya dengan lembut, "Nona Wina, apa kamu pernah bertemu dengan kakakku sebelumnya?" Rian merasa Wina bersikap dingin terhadapnya, pasti ada hubungan dengan kakaknya. Dia harus mengetahui apa alasannya untuk menghilangkan kebencian Wina terhadapnya. Wina mengernyit dan bertanya, "Kamu punya kakak?" Rian mengangguk dan menjawab, "Ya, namanya Vino Gerard. Dia adalah mantan CEO grup Gerard." "Kamu nggak tahu dia?" Wina menggelengkan kepalanya. "Aku nggak pernah mengikuti berita terkait grup Gerard. Mana mungkin aku bisa tahu tentang Vino?" Rian perlahan-lahan mengernyit. Wina nggak tahu siapa Kak Vino, berarti Kak Vino nggak pernah mencari Wina. Tapi, ada kemungkinan Kak Vino pernah mencari Wina dengan menggunakan namaku untuk membuat Wina benci padaku. Memikirkan hal ini, Rian segera bertanya, 5 tahun lalu, apa aku pernah melakukan hal buruk padamu?" Wina mengira Rian sedang mengujinya lagi dan langsung merasa jijik. Dia pun menjawab dengan kesal, "Enggak." Jawab yang singkat dan tanpa ragu itu membuat raut wajah Rian berubah menjadi muram. Kalau Kak Vino nggak pernah menggunakan namaku mencari Wina, berarti Wina memang hanya nggak mencintaiku lagi. Memikirkan kemungkinan itu saja sudah membuat perasaan Rian terasa sangat kacau. Sekarang dia masih amnesia, apa jadinya jika dia ingatannya pulih? Wina tidak menyadari ada yang aneh pada Rian. Dia berdiri dari kursinya dan berkata, "Aku pergi ke toilet dulu." Minum semangkuk kecil sarang walet Sudali membuat Wina merasa tidak nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tubuhnya sudah sangat buruk. Rian sedang melamun. Tetapi Wina mengira dia sedang memikirkan sesuatu, jadi dia pun langsung keluar tanpa menunggu jawaban Rian. Toilet di Hotel Arya sangat luas dan mewah. Di tengah ada beberapa cermin yang sangat artistik. Wina bercermin, melihat dirinya memakai gaun dan riasan yang glamor, dia merasa dirinya semakin mirip dengan Winata. Dia benci melihat dirinya seperti ini, jadi segera membuang muka dan masuk ke dalam. Saat selesai menggunakan toilet dan hendak mencuci tangannya, tiba-tiba terdengar suara pintu toilet tertutup dengan keras, disusul dengan suara mengunci.
Merasakan ada yang tidak beres, Wina segera berbalik, melewati beberapa cermin sebelumnya yang menghalangi pandangannya. Lalu terlihat Emil yang duduk di kursi roda. Emil mengenakan pakaian rumah sakit dan masker. Kedua tangannya berada di sandaran lengan kursi roda. Dia menatap Wina dengan tatapannya yang sangat kejam. Bab 117. Saat melihat Emil, jantung Wina seketika seperti berhenti berdetak. Rasa takut dan panik langsung menyerang dirinya. Pak Emil. Raut wajahnya sangat pucat karena ketakutan, bahkan suaranya bergetar. Melihat Wina yang ketakutan itu, Emil sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Nona Wina, sudah lama nggak bertemu." Seluruh tubuh Wina gemetar, tetapi dia berusaha bersikap tenang dan bertanya, "Pak Emil, kenapa Karnu menemuiku di toilet wanita?" Emil tampak tersenyum dan mengangkat matanya sambil berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih padamu." Selesai berbicara, dia melepas maskernya. Terlihat mulutnya telah dijahit lebih dari belasan jahitan. Melihat tumpukan benang jahitan itu membuat Wina melangkah mundur karena ketakutan. Namun, Emil tidak peduli reaksi Wina. Dia mengangkat jarinya dan berkata, "Kemarilah." Wina menggelengkan kepalanya, menolak permintaan Emil. Kemudian, bergegas lari ke toilet di sebelahnya. Sayang sekali, kedua pengawal Emil yang memegang batang besi segera menyusul Wina. Setelah menghalangi jalan Wina, kedua pengawal itu menarik Wina ke hadapan Emil. Wina ditahan oleh pengawal dan berlutut di depan Emil dalam posisi yang sangat memalukan. "Nona Wina, kamu masih pandai berlari." Setelah mengejek, Emil menatap Wina dengan senyum sinis. "Tapi kemana kamu bisa lari?" Dia terkekeh, seperti seorang psikopat. Setelah tersenyum, dia menatap Wina dengan tatapan dingin. "Berkatmu, tanganku cacat, kakiku cacat, bahkan mulutku pun rusak. Menurutmu, aku harus bagaimana berterima kasih padamu?" Kalimat terakhir dia ucapkan dengan sangat keras, seolah ingin mencabik-cabik Wina. Wina sangat ketakutan dengan sikap Emil itu sampai sekujur tubuhnya gemetar. Pak Emil, aku nggak mengerti. Nggak mengerti." Emil mengangkat alisnya. Senyuman di wajahnya semakin terlihat menyeramkan. "Pada malam kamu memberiku kontrak itu, aku bertemu sekelompok orang. Pemimpin kelompok itu mengenakan topeng emas. Saat itu dia mengatakan sesuatu. Tapi karena aku dihajar mereka sampai pingsan beberapa kali, aku nggak begitu mendengar jelas perkataannya. Setelah aku bangun, aku berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya. Untunglah, Tuhan berbaik hati dan membuatku mengingat semuanya." Coba tebak apa yang dia katakan? Nada bicara Emil seperti sedang berbicara dengan teman lama. Entah kenapa cara bicara itu membuat Wina merasa sedikit ketakutan. Terutama ketika Emil menyebutkan bahwa pemimpin kelompok itu mengenakan topeng emas, Wina tanpa sadar gemetar. Wina sebelumnya hanya curiga. Dia tidak menyangka orang yang menyerang Emil benar-benar Tuan Malam. Wina tahu apa tujuan Emil menyebut Tuan Malam di depannya, jadi dia pura-pura tidak mengerti dan menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu. Emil menunjukkan ekspresi tidak percaya dan kemudian tertawa sinis. "Haha, kalau begitu biar ku beritahu." Emil membungkuk, mendekatkan mulutnya yang penuh jahitan itu ke mata Wina dan berkata sambil tersenyum. "Dia bilang aku sudah memeluk, mencium dan membiarkan duduk di pangkuanku, jadi dia ingin memberiku sedikit hukuman. Setelah aku pikir dalam-dalam, yang pernah kulakukan itu tapi nggak pernah kutiduri hanyalah kamu." Mendengar itu, raut wajah Wina semakin pucat. Sekarang Wina tidak heran Emil mengatakan ingin berterima kasih dan sengaja menyebut Tuan Malam di depannya. Ternyata karena Tuan Malam mengucapkan kata-kata seperti itu, Emil curiga bahwa dialah yang menyuruh Tuan Malam melakukan itu. Sebelumnya, Wina mengira Emil mencarinya karena masalah kontrak palsu itu. Sekarang, dia tahu bahwa Emil datang untuk balas dendam kepadanya. Bab 118. Saat Wina masih terkejut, Emil tiba-tiba mengabaikan rasa sakit di pahanya,
mengangkat kakinya dan menggunakan ujung sepatu untuk mengangkat dagu Wina. Jalang, aku menjadi seperti ini karena orang-orang yang kamu kirim. Jadi aku harus berterima kasih padamu, kan? Setelah kepalanya diangkat, Wina baru menyadari sorot mata Emil yang dipenuhi dengan kemarahan. Wina sebenarnya ketakutan, tetapi nalarnya membuatnya berpikir bukan waktunya untuk takut. Oleh karena itu, dia menggertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang. Pak Emil, apa kamu nggak salah paham? Aku nggak pernah mengirim siapapun untuk mencelakaimu. Aku nggak kenal orang bertopeng yang kamu bilang itu. Sekalipun Emil tetap percaya bahwa Wina mengirim Tuan Malam, Wina tidak akan pernah mengakui bahwa dia mengenal Tuan Malam. Lagi pula, memang bukan Wina yang menyuruh Tuan Malam melakukan hal itu pada Emil. Wina sendiri baru tahu setelah melihat berita pada keesokan harinya. Selain itu, Wina juga merupakan korban. Nggak kenal. Melihat Wina berpura-pura bodoh, Emil tertawa sinis lagi. Hehe, tawa yang aneh dan suram itu membuat Wina merinding di sekujur tubuhnya. Wina mengepalkan tangannya dan menyangkal, pria bertopeng itu bahkan berani menyerang Pak Emil, berarti dia memiliki latar belakang yang kuat. Bagaimana mungkin orang dengan latar belakang sepertiku bisa mengenal orang berkuasa seperti dia? Emil masih tersenyum sinis dan berkata, kamu nggak berubah, sangat pandai bicara. Aku hampir percaya denganmu, tapi kali ini. Dia berhenti sejenak. Tatapan yang dipenuhi amarah itu seketika berubah menjadi kekejaman. Aku nggak akan melepaskanmu begitu saja. Setelah mengatakan itu, Emil menendang Wina dengan keras. Wina langsung terjatuh ke lantai. Sebelum sempat bereaksi, kedua pengawal itu langsung memukul punggung Wina dengan keras dengan tongkat besi. Setiap tongkat besi itu jatuh ke punggungnya. Rasa sakitnya menyebar ke sekujur tubuh sampai membuat Wina berkeringat dingin. Jalang, kamu bahkan bekerja sama dengan Wira, wakil CEO grup Lionel untuk menipuku. Lalu kamu mengirim orang untuk menyerangku. Kamu kira aku sangat lemah? Hah, wajahku rusak, tubuhku cacat dan masih harus menanggung kompensasi pada grup Lionel dalam jumlah besar. Semua ini karena wanita jalang itu. Setelah sadar dari komanya, Emil pun tahu bahwa ayahnya telah ditangkap dan grup Rhinos mengalami kemunduran. Awalnya, Emil ingin menggunakan kontrak proyek kota Sinoa yang didapatkan dari Wina itu untuk menghidupkan kembali grup Rhinos. Akan tetapi, Pak Wira memberitahunya bahwa dia sudah melakukan pelanggaran. Di dalam kontrak itu ada perjanjian bahwa dia akan kehilangan proyek tersebut dan juga harus membayar kompensasi besar kepada grup Lionel jika melakukan pelanggaran. Kemudian, Emil baru mengetahui pelanggaran yang dimaksud itu adalah grup Rhinos tidak boleh memiliki skandal. Jika terjadi skandal, grup Rhinos harus membayar kompensasi sebesar triliunan kepada grup Lionel. Hal ini membuat Emil merasa seolah-olah mereka telah meramalkan bahwa dia akan terkena skandal. Mereka secara khusus memintanya untuk memperbaiki ketentuan kontrak, lalu menyebarkan skandal mengenai dirinya. Tidak hanya menyerangnya, mereka juga membuatnya menanggung kerugian besar. Semua itu membuat Emil curiga bahwa Wina bekerja sama dengan Wira untuk menipunya. Lagi pula, orang memintanya untuk memperbaiki kontrak pada malam itu adalah Wira. Akan tetapi, Emil tidak yakin apakah pria bertopeng itu adalah Wira atau bukan. Jadi, dia hanya bisa mencari tahu melalui Wina. Cepat jawab aku, siapa pria bertopeng itu? Apa dia wakil CEO grup Lionel, Pak Wira? Teriakan Emil yang mengerikan itu membuat Wina gemetar ketakutan. Wina tidak mengerti mengapa Emil mencurigai pria bertopeng itu adalah Wira. Saat dia hendak bertanya, punggungnya dipukul lagi. Rasa sakit karena tulangnya patah membuat Wina tidak bisa mengeluarkan suara, jadi dia hanya meringkuk di lantai sambil menahan rasa sakit itu. Namun, Emil mengira Wina sengaja tutup mulut, jadi dia menyuruh pengawalnya untuk memukul dengan lebih keras lagi. Bab 119. Sakit. Sungguh sesak. Wina kesakitan sampai kesulitan bernapas. Namun,
Emil tidak berniat melepaskannya pergi begitu saja. Emil memerintahkan dua pengawal untuk menekan Wina di wastafel dan memandang mereka dengan senyuman bejat. Satu-satunya penyesalanku adalah aku nggak pernah menidurimu. Tapi bisa melihat secara langsung cukup mengasyikkan juga, kan? Wina merasa kata-kata itu lebih menyakitkan daripada rasa sakit di tubuhnya. Dia bahkan tidak peduli dengan luka di punggungnya dan sekuat tenaga menoleh ke belakang melihat Emil. Pak Emil, aku sungguh nggak tahu siapa pria bertopeng itu. Aku nggak tahu apa maksudmu aku bekerja sama denganmu Pak Wira. Wina tidak akan mengatakan dia kenal tuan malam itu. Karena dia tahu bahwa begitu dia mengatakannya, Emil pasti akan menyuruh dua pengawal itu menodainya. Wina tahu Emil menggunakan cara ini untuk memaksanya memberitahu siapa tuan malam. Selama dia tidak memberitahu, dia masih memiliki peluang untuk kabur. Emil selalu tahu bahwa Wina sangat pintar. Jika tidak melakukan dengan serius, Wina tidak akan mengatakan apapun. Emil mengangkat dagu ke arah kedua pengawal itu dan memerintah dengan suara dingin, lakukan. Setelah mendengar perintah tersebut, dua pengawal tersebut segera melepas pakaian Wina. Wina sangat ketakutan sehingga mencoba melawan, tetapi dia tidak bisa melawan kekuatan dua pria itu. Masing-masing pengawal memegang lengan Wina dan menekannya ke wastafel. Pergi, jangan sentuh aku. Wina berjuang sekuat tenaga, tetapi semakin dia berjuang, Emil terlihat semakin bersemangat. Cepat, lakukan padanya, seru Emil. Emil, aku akan beritahu siapa pria bertopeng itu, lepaskan aku. Wina menggunakan satu-satunya kesempatan untuk bernegosiasi dengan Emil. Namun, Emil tidak peduli sama sekali dan berteriak, cepat beri dia pelajaran dulu. Dari dulu Emil sudah ingin meniduri Wina. Hanya saja, karena bujukan Wina membuatnya selalu kehilangan kesempatan. Hari ini, Emil sudah membulatkan hati akan menodai Wina terlebih dahulu untuk melampiaskan semua kemarahannya. Setelah mendapat perintah itu, kedua pengawal itu terus meraba-raba tubuh Wina. Tepat pada saat itu, pintu toilet ditendang hingga terbuka oleh seseorang dari luar. Orang yang bergegas masuk adalah Rian. Saat melihat Rian, Wina seperti melihat dia kembali ke Ivan yang dulu. Saat itu, ketika Wina dikurung di toilet dan dirundung oleh teman-teman sekelasnya, Ivan bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Ivan. Wina refleks menyebut nama itu dan membuat hati sampai ke tulang Rian tiba-tiba terasa sakit. Rian bergegas menendang kedua pengawal itu, melepaskan mantelnya dan menutupi tubuh Wina. Wina, jangan takut. Rian menggendongnya, memeluknya erat-erat dan menenangkannya dengan suara rendah. Kata-kata yang keluar dari mulut Rian tanpa sadar, tetapi membuat Wina tertegun. Sekarang Wina tiba-tiba tidak tahu apakah orang yang di depan matanya ini adalah Rian atau Ivan. Pak Rian, Emil, yang sedang duduk di kursi roda, memiringkan kepalanya sambil menatap Rian. Lama nggak bertemu, dia menyapa Rian dengan santai, seperti tidak takut sama sekali pada Rian. Hal ini menunjukkan, Emil sudah bertekad menyerang sampai ada yang kalah.